Assalamualaikum. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sampai ini. Oh iya iya. Iya. Monggo Pak. Iya. Gimana kegiatan belajar? Ya Alhamdulillah untuk saat ini dari itu lancar. Jadi semuanya juga sangat bagus. Menghadapi musim hujan, Oh, gimana? Itu ya antisipasi Pak. Mantel jangan sampai ketinggalan. Iya iya. Makanan juga itu. Yang penting mantel itu Pak, jangan ketinggalan. Tapi penting lagi Pak, HP Pak untuk absen itu. Iya iya. Baik, ya. Saya datang sini beberapa waktu katanya ibu ada sesuatu yang akan disampaikan. Ini masalah apa ini Bu? Yang perlu kita diskusikan. Oh iya Pak. Sebetulnya saya punya banyak program sih Pak, tetapi salah satu program yang saat sekarang saya lagi pikirkan itu mengenai observasi guru Pak. Itu seperti itu. Kaitannya dengan observasi apa ini? Nah, bagaimana tekniknya atau tujuannya apa itu? Tujuannya itu agar guru-guru tahu bahwa observasi itu adalah hal yang penting sekali Pak. Itu komponen yang penting. Itu merupakan kunci pengembangan daripada pengajaran itu sendiri. Dirasa penting. Profesional. Oh, iya. Ya, itu pengembangan profesional itu di situ Pak. Siapa sih tidak ingin profesional? Baik, memang untuk profesional dibutuhkan sesuatu yang ada kemauan kuat dari kedua pihak untuk bisa mengatakan profesional. Nah, kemudian tujuan yang penting kan itu apa tujuan yang utama itu dari program kan? Iya, ini kan menurut saya itu merupakan observasi guru itu komponen yang penting yang untuk mengembangkan daripada pengajaran itu sendiri. Jadi itu kalau kita bisa pengamatan secara langsung Pak, praktek secara langsung itu akan menjadi umpan balik untuk guru itu sendiri, umpan balik untuk peningkatan pengajaran terutama di kelas Pak. Itu seperti itu. Jadi, itu yang saya sulit sekali nih, bagaimana caranya memotivasi Pak, memotivasi guru-guru untuk tidak merasa aduh observasi untuk apa, ini beban itu, merasakan beban itu seperti itu Pak untuk diri saya. Jadi selama ini sudah dilaksanakan atau baru dalam rencana? Sedikitnya sudah Pak, baru sedikit ya. Saya lakukan, bukan hanya rencana, tetapi masih dalam taraf ini Pak. Misalnya saya keluar itu untuk mengamati guru-guru, baru mengamati dari luar Pak. Iya Pak, itu seperti itu dari luar. Tapi saya mendengarkan sih. Saya ke WC Pak, itu di sana kan saya lewati langsung ke sana. Semuanya bisa saya lewati. Kadang-kadang pas guru menerangkan terus anak interaktif lah, itu saya senang sekali. Nanti saya sudah sempat WA Pak, ya. Ada beberapa guru sudah sempat WA. Terima kasih, itu loh maksudnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Rencana apa yang akan Ibu laksanakan ketika nanti akan ada benar-benar secara teratur, secara terprogram dan guru-guru merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam kegiatan observasi itu? Iya Pak, ini saya sedang memikirkan mengenai bagaimana caranya guru-guru itu tidak apa ya, ini apa? Terbebani. Iya, terbebani. Ini sudah banyak sekali pekerjaan, ini ada lagi observasi seperti ini. Padahal menurut guru itu sendiri observasi malah membuat jadi grogi, jadi apa dan sebagainya loh. Iya. Seperti itu. Padahal itu penting sekali nanti kalau sudah dipraktekkan Pak. Ini yang saya bingung tuh seperti itu. Sudah dipraktekkan itu nanti saya yakin akan terwujud itu. Nah sekarang gambarannya setelah Ibu praktek melaksanakan observasi langsung di kelas. Setelah itu tindakan apa yang rencananya akan dilaksanakan setelah observasi?
Oh setelah Ya. saya sudah observasi Ya. di kelas gitu loh. Tindakan berikutnya apa? Ya tindakan berikutnya ya saya itu kembali lah seperti refleksi lah ya Pak dengan guru-guru itu refleksi. Terus kalau kita bicarakan terus kesulitan-kesulitan apa yang ditemui di sana atau mungkin ya pokoknya wawancara Pak, wawancara seperti ini Pak. Jadinya tahu saya kesulitannya apa, kelemahannya apa di situ. Saya kan mengamati, mereka kan tahu juga, mereka juga mengamati Pak, tahu mana yang pas, mana yang tidak. Kadang-kadang dengan seperti praktek ya secara langsung seperti itu kan akan mendapatkan sesuatu yang bikinnya kurang biaya seperti ada itu Pak. Tambahan pengalaman itu ya. Iya, tambahan pengalaman juga. Kemudian bagaimana memunculkan ide kreatif guru ketika lagi diskusi, lagi refleksi itu. Ada guru yang diam aja. Bagaimana caranya untuk membangkitkan bagaimana agar guru mau merefleksi diri ketika diskusi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru pasca observasi. Itu juga ini Pak, juga PR buat saya. Saya sudah banyak catatan di sini ini Mbak, di sini Pak, saya mencatat beberapa hal yang di sini yang sebetulnya mau saya praktekkan. Iya, praktekkan sendiri dengan guru gitu loh. Dan guru saya nyatet sedikit itu loh. Ini bagaimana ini? Tapi saya punya prinsip Pak di situ, karena dari observasi kan memiliki prinsip-prinsip ya, objektivitas. Ini saya terangkan ini objektivitas mengenai objektif. Jadi sementara banyak sekali guru yang dalam mengajar itu masih melihat tapi tanpa terasa itu loh. Memang prinsipnya kalau saya lihat ini guru-guru di sini sih bagus Pak, maksudnya maulah seperti itu. Tapi saya kadang kok Pak, jadi ini ya memang saya sih kepala sekolah, tapi harusnya saya tidak membebani, tapi mereka itu sendiri gitu loh, maksudnya dengan kemauan sendiri, kesadaran sendiri. Saya inginnya seperti itu, kemudian saya sambut itu keinginan saya seperti itu Pak. Bagaimana cara membangkitkan mereka ya, manut sih sebetulnya menurut, tapi bagaimana nih Pak? Sama bertanya-tanya sendiri ini masih dalam pemikiran sih, walaupun saya sudah mencatat ini teori, tapi belum tentu Pak saya bisa mempraktekkan pada saat teori dengan praktek. Iya. Kelokkan pas apa enggak? Iya betul Pak, itu seperti itu Pak. Saya sebetulnya minta advis. Nah, kaitan dengan kelanjutan dari program yang dilaksanakan, ini tentunya sudah membuat time schedule, semacam jadwal. Nah, apakah Ibu sudah melaksanakan kaitan dengan sebelum guru sini melaksanakan masing-masing guru kapan diajarkan? Iya, sudah Pak. Saya merencanakan. Sebetulnya ada beberapa yang sudah ya, seperti Pak Yayan itu sudah, terus Bu sama. Tapi ya seperti yang saya katakan itu baru beberapa saat, tidak full Pak. Saya juga masih takut ini Pak ya Pak. Jadi Pak, padahal saya kepala sekolah lama, tapi justru karena saya memang takut untuk membuat tidak nyaman, yang sekarang sudah nyaman dibuat tidak nyaman, itu saya masih sebentar. Jadi seolah-olah saya tidak full dari awal sampai akhir. Saya hanya beberapa saat, kemudian saya simpulkan sendiri. Gitu. Pak Yayan bagaimana? Ya sampel lah. Bu Rizka, karena Bu Rizka ini, tapi kebetulan Bu Rizka pada P5 kemarin Pak. Oh, iya. Pada saat P5 itu Bu Rizka pada P5, kemudian kami bisa jadi tahu, oh ya di sini sebenarnya untuk P5-nya sendiri itu ada bambu begitu, lingkungan sekitar. Oh iya. Jadi, memberdayakan
yang ada di lingkungan sekitar, saya kira ini semuanya punya lah, karena ini di desa Pak untuk bambu itu, dan itu sudah dipraktekkan, sudah terwujud itu desa. Nah, kendalanya tadi ada rasa riuh ya. Iya. Nah, ini pengalaman saya, ini pengalaman. Iya Pak, gimana? Saya pernah punya ada program seperti itu, kemudian dilaksanakan, lalu setelah selesai itu biasa ada macam diskusi. Apakah rencana pendidikan seperti itu? Nanti diskusi. Dia diskusi hasil dari hasil observasi itu dengan teman-teman, dia diskusi sehingga kelemahannya apa, merasakan bagaimana, itu bisa didiskusikan. Jadi kan masing-masing dari ini bisa saling apakan seperti itu. Itu bagus sekali itu. Saya beberapa hal juga seperti itu. Ada apapun itu diskusi Pak. Kami diskusi sampai bos pun walaupun dilempar ke saya, nanti saya lempar lagi ke mereka itu seperti itu. Dan di sini saya jadi mengutarakan ada beberapa yang memang kadang ribut Pak, terutama meta bakti. Untuk mengutarakan sesuatu itu tidak keluar Pak, tapi nanti di belakang bisa keluar gitu. Nah itu yang seperti itu Pak. Itu saya jadi masih. Tapi saya memang untuk didiskusikan. Ini saya refleksinya ya bersama-sama. Jadi muncul budaya refleksi ya. Iya betul. Jadi di kurikulum Merdeka kan supaya refleksi dari budaya. Kalau dulu guru-guru yang sudah senior, kalau refleksinya itu dalam suasana santai. Kalau di rumah sambil istirahat, ya dulu ya. Sekarang udah beda eranya. Kemudian untuk tindak lanjut, nanti siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan observasi budaya sini. Kalau saya sih inginnya semuanya. Walaupun dia bakti itu harus tahu. Nah di sini alhamdulillah tuh ada dari mahasiswa yang dari UIN pun itu tidak saya bedakan. Itu malah justru pembelajaran yang bagus sekali. Iya, alhamdulillah mahasiswanya juga mahasiswi di sini ya, itu juga antusias sekali begitu. Semoga rencana dengan bisa terlaksana, peningkatan kegiatan pembelajaran jadi benar action dulu. Nah, tentunya dengan adanya program itu kan ketika kita mau observasi, guru pasti akan tampil gitu. Ya kan ya? Iya, ya jelas ya, Pak. Nah inilah makanya ketika akan tampil beda, mau dilihat, pasti akan tampil beda, akan masuk kelompok semuanya, pasti akan tampil beda. Nah, ini jadi pengalaman, masuk dari persiapan. Ketika sebelum observasi, guru-guru mestinya gimana? Sebelum observasi, sebelum actionnya, itu kan? Iya biasanya. Nah, maksudnya sebelum diobservasi. Oh ya persiapan. Perannya observasi ya saya. Jadi nanti insya Allah melibatkan seluruh guru ya. Seluruh guru. Iya. Tidak hanya PNS. Kapan kira-kira akan dilaksanakan? Ya setelah ini saya juga saya agak mantap juga ini dengan Bapak itu tadi komunikasi. Kenapa tidak harus saya lakukan? Itu insya Allah ya, insya Allah akan segera saya laksanakan Pak. Kemampuan dalam hal pembelajaran di kelas juga hanya itu aja, ada variasi belajar yang tidak bosan. Jadi menarik itu Pak, ada lagu, ada apa gitu, jadi menarik itu. Ya. Saya kira itu, mohon maaf, saya jarang hadir di sini karena belum kesibukan. Hanya saya yang berharap Ibu semoga bisa terlaksana pembelajaran di SD Umulem 4 bisa lancar, kegiatan lancar, anak-anak bisa yang akan lebih meningkat. Jadi demikian, mohon maaf saya langsung mohon diri ke SD lain. Oh, ini tak cuma Pak. Ini matur nuwun. Itu jangan lupa SD 4 Insya Allah. Demikian.